Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Burung bangau putih melonjak. Asura mampir sambil menghela nafas, kemuliaan ini adalah milikmu, Guru, karena telah bekerja begitu keras di belakang layar tanpa menikmati penghargaan apapun. Dari dunia 9 hingga ikatan, banyak pengorbanan dan pengalaman mendekati kematian, dan melatih kita semua. Aku tahu, Li Qiye tersenyum, saya hanya ingin membantu sejak saya lahir di era ini. Namun, inilah saatnya kalian semua menunjukkan diri setelah bersembunyi selama beberapa generasi. Timbal balik akan mendapatkan atas semua upaya Anda, para pahlawan dunia. Kami tidak berhutang apapun kepada dunia ini, hanya kepada Anda, Guru. Asura berbicara dengan lembut. Jangan, sudah cukup baik bahwa kalian semua tidak mengutukku karena terlalu gila dan terlalu ketat saat berlatih. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Bagaimana seseorang bisa melihat pelangi tanpa mengalami hujan dan badai? Asura balas tersenyum. Iya, ini memang akan terjadi badai, mudah-mudahan nanti kita bisa melihat pelangi. Badai akan menyapu bersih kekotoran dan kegelapan di dunia ini. Terlalu banyak orang bijak yang membayar, Jiao Heng, Min Ren, Pureut, semuanya terus maju sehingga kami perlu menjadi dukungan mereka. Generasi mendatang bisa menjadi pembelaan, tapi yang pasti, kita tidak akan melarikan diri karena musuh yang kuat atau kegelapan yang mengerikan. Li Qiye berkata perlahan. Tentu saja, Guru, Anda tidak pernah menyerah pada dunia ini terlepas dari perubahan dan cara orang memperlakukan Anda. Asura setuju. Li Qiye berkata, saya akan pergi suatu hari nanti jadi kalian semua harus mengambil alih peran tersebut. Itu membutuhkan kaisar dan seseorang seperti kaisar dunia sebagai pemimpinnya. Sayang sekali dia bukan dari ras kita. Asura berkata dengan nada menyesal. Dia baik-baik saja. Meskipun dia menginginkan kepalaku lebih dari orang lain, dia tahu benar dan salah. Dia jernih dan visioner. Mungkin suatu hari nanti, dia tidak akan bisa memimpin karena di belakangnya ada kekuatan yang sangat besar, tapi saya yakin dia akan membela apa yang benar ketika saatnya tiba. Dia bukan orang yang picik, melainkan pemimpin yang terlahir secara alami. Li Qiye mendengus dan berkata, orang lain akan menganggap komentar ini sulit dipercaya. Burung gagak dan kaisar dunia telah menjadi musuh bebuyutan selama beberapa generasi. Yang pertama menyapu bersih 3 balapan sementara yang kedua mengejarnya. Tapi sekarang, Li Qiye memberikan penilaian yang tinggi terhadapnya. Memang, Asura berkemah. Li Qiye melanjutkan, kakek tua adalah salah satu orang yang aku percayai di dunia ini. Saat aku pergi, ular itu akan kehilangan kepalanya. Kamu mungkin perlu bertarung dengan kaisar dunia nanti. Saya mengerti, Guru. Asura mengangguk. Dia juga seorang pemimpin puncak dan tahu bahwa kaisar dunia adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki karakter mulia terutama pada saat terjadi kekacauan. Keduanya berbincang lama sekali, terutama tentang bencana yang akan datang di akademi. Mereka dengan hati-hati merencanakan pertempuran berdarah ini karena ini juga melibatkan masa depan 100 ras. Untuk kelompok ini, mereka tidak boleh memiliki garis keturunan-keturunan lain selain akademis. Jatuhnya akademi akan mengakibatkan tertutupnya jalan bagi para pembudidaya ini. Dulunya, ia telah mendidik banyak guru yang berpengaruh. Meskipun kemakmuran 100 ras saat ini juga disebabkan oleh kontribusi para kaisar agung, namun tanpa akademi, 100 ras pasti tidak akan berada pada posisinya saat ini. Ia menanam benih di lahan ini untuk memberikan potensi yang tak terbatas di masa depan. Pada akhirnya, sebatang pohon saja tidak dapat membangun sebuah paviliun. Oleh karena itu, Li Qiye tidak akan ragu untuk membantai kaisar dan keturunan mereka jika diperlukan untuk melindungi akademi. Setelah perencanaan yang cukup, dia meninggalkan rumah Asura dan kembali ke akademi. Berdengung, dia muncul di dalam ruangan kecil itu lagi. Pelayan tua itu berdiri di sana dengan kepala menunduk, bukan orang yang banyak bicara. Li Qiye mengangguk sebelum keluar rumah. Berderak, pelayan tua itu menutup pintu kayu dan ketenangan kembali ke rumah yang tidak mencolok ini. Li Qiye melirik ke tempat itu sambil tersenyum sebelum pergi.
Saat dia berjalan melalui sastra dan melihat jalanan yang penuh sesak dan para siswa yang bersemangat, dia menjadi sedikit emosional. Begitu banyak siswa di masa lalu yang harus keluar rumah untuk menghadapi masalah dunia. Dia dulunya adalah seorang guru di sini dan telah mengirim murid-muridnya pergi. Dao saudara Li, tunggu, jangan, guru. Li Qiye berjalan di jalan dan melihat wajah yang dikenalnya. Dia sedang duduk di dekat jendela sebuah restoran di pinggir jalan dan melambai padanya. Tao Tinglah yang duduk sendirian di sana dan tampak agak kesepian. Li Qiye tertawa kecil dan memasuki restoran. Guru, dia agak malu karena dia hanya menyapa seorang kenalannya tetapi lupa tentang statusnya sebagai seorang guru. Li Qiye melihatnya berdiri di sana dengan canggung jadi dia berkata, duduklah. Dia duduk terlalu dekat dengannya. Hal ini membuat suasana menjadi aneh karena dia tidak tahu harus berkata apa. Guru, saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang guru sebelumnya, jadi saya telah mengajukan permohonan tidak sopan. Dia akhirnya tersenyum masam dan berkata, tidak masalah, aku datang ke akademi hanya karena iseng. Li Qiye mengangguk dan tersenyum. Dia menghela nafas lega sebelum memanggil pelayan untuk mengambilkan teh untuk Li Qiye. Dia secara pribadi menyiapkan dan menuangkan satu untuknya sebelum duduk diam di sana. Ada yang sedang kamu pikirkan? Dia bertanya dengan nada ramah. Tidak apa-apa. Dia tersentak kembali ke dunia nyata dan dengan cepat menenangkan hatinya sambil tersenyum paksa. Dia secara alami dapat memahami hal ini dan berkata, Anda bisa memberitahu saya, mungkin saya bisa membantu. Dia tidak akan peduli dengan orang lain tetapi Yao Ting berbeda karena asal-usulnya. Ini hanya masalah kecil, tidak perlu merepotkanmu, guru. Dia menahannya lagi. Seseorang menindasmu. Bahkan dalam hal percintaan. Li Qiye menebak sambil tersenyum. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Yao Ting kaget karena Li Qiye benar-benar tepat sasaran. Jangan kaget, aku sudah terlalu sering melihat hal umum ini, kata Li Qiye. Yao Ting cantik dengan kepribadian yang baik, jadi wajar saja jika dia populer di kalangan laki-laki. Namun, ada satu kelemahan yang fatal, dia berasal dari lokasi yang kecil sehingga dia tidak mendapat dukungan, terutama di akademi. Bayangkan saja, seorang gadis berbakat dan cantik, populer di kalangan laki-laki, tentu saja akan menjadi sasaran periklanan gadis-gadis lain. Yao Ting tidak tahu harus mengatakan apa karena dia tidak terlalu dekat dengan Li Qiye. Terlebih lagi, dia adalah seorang murid dan dia adalah seorang guru. Itu kurang tepat untuk sebuah percakapan. Jika ini hanya pertengkaran kecil tentang cinta, biarkan saja. Li Qiye berkata, tetapi jika seseorang terus menindasmu, katakan saja padaku, tidak ada yang akan menyebutkan seseorang dari klan Yao di akademi ini. Dia merasakan kehangatan setelah mendengar ini, seperti dilindungi oleh kakak laki-laki yang melindungi adik kecilnya. Dia sendirian dan melakukan perjalanan jauh ke akademi. Untuk belajar, tidak ada keluarga di sini atau seseorang yang bisa dia andalkan. Pengalaman ini sejauh ini tidak sepenuhnya mudah. Ada banyak siswa di akademi, ratusan aula memiliki jumlah tertinggi. Mayoritas berasal dari sekte yang lebih kecil atau tidak sama sekali, tapi itu hanya jika dibandingkan dengan garis keturunan-keturunan. Pada akhirnya, mereka masih memiliki sumber daya dan pendukung. Adapun Yao Ting, 3 generasi nenek moyangnya semuanya manusia fana. Ada siswa lain seperti dia tetapi ini jarang terjadi. Bahkan mereka yang memulai setidaknya memiliki penggarap di silsilah keluarga mereka, seorang petani gelandangan masih menghitung. Oleh karena itu, setidaknya mereka diajari atau diberi nasihat terlebih dahulu. Sayangnya, orang-orang yang dekat dengan Yao Ting seperti orang tua atau para tetua di desa adalah manusia sejati. Mereka sekarang adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Bahkan jika Yao Ting sedang memikirkan sesuatu seperti diintimidasi, dia tidak bisa mengatakan apapun kepada keluarganya. Oleh karena itu, perhatian yang diberikan oleh Li Qiye membuatnya terasa jauh lebih baik. Bahkan pada pertemuan pertama mereka, dia memiliki rasa kedekatan seperti anggota keluarga. Di saat-saat kesepiannya, kata-kata penghiburan pria itu membuatnya tampak sebaliknya. Saya mengerti, guru. Yao Ting merasa jauh lebih baik dan mengangguk lembut, aku hanya ingin berlatih keras di akademi agar aku bisa bergabung dengan lembaga suci nanti. Yao Ting berbicara dari hati.
Dia berasal dari desa kecil dan meskipun gurunya memandangnya tinggi, dia memulai dari bawah ke atas. Ditambah lagi, bakatnya tidak cukup bagi akademi untuk menempatkannya di institusi suci, jadi dia harus pergi ke 100 aula terlebih dahulu lalu menunggu promosi jika hasilnya luar biasa. Begitu saja, dia berlatih keras tanpa mempedulikan romansa. Sayangnya, hidup terkadang tidak terwujud. Jadi, seseorang mengincarmu. Li Qiye berkata, tetapi jangan khawatir, akademi ini telah berdiri kokoh dari satu era ke era lainnya. Selama Anda benar-benar sebuah batangan emas, pada akhirnya Anda akan bersinar tanpa pembusukan. Ada banyak guru yang mengawasi juga. Menjadi lebih kuat dan bekerja keras maka bergabung dengan lembaga suci hanyalah masalah waktu. Hal yang perlu Anda lakukan sekarang adalah fokus pada pukulan saja, bukan ada yang lain. Sebagai guru sebelumnya di sini, dia sadar akan masalah. Manusia dan persaingan berjalan beriringan. Begitu banyak siswa dari aula yang ingin masuk ke institusi tersebut, sehingga bisa dibayangkan betapa ketatnya persaingan di antara mereka. Yao Ting bukan siapa-siapa sehingga pesaing lain akan berusaha menjatuhkannya, tidak masalah jika dia hanyalah siswa biasa. Sayangnya, bakatnya sangat luar biasa sehingga dia memiliki peluang bagus untuk masuk institusi suci. Oleh karena itu, dia menjadi duri di mata orang lain. Terima kasih atas nasihatmu, guru. Yao Ting bisa melihat matahari di balik awan, kekhawatirannya yang kabur menghilang seketika. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan mengingat keadaannya adalah bekerja lebih keras daripada rekan-rekannya karena kurangnya dukungan. Komentar Li Qiye adalah pil yang menenangkan pikiran. Jika dia bisa menjamin hal itu, maka dia tidak perlu khawatir tentang tindakan curang dari para siswa yang berasal dari kekuatan besar. Saya ulangi, fokus saja pada pukulan, lupakan yang lainnya. Jika seseorang terus-terusan membicarakan masalah ini, beritahu saya. Terima kasih, guru. Dia menjawab. Li Qiye terkekeh sambil memandangnya. Dalam ingatannya, dia mengingat leluhurnya sekali lagi. Mereka tidak ingin keturunan mereka bergabung dengan dunia berpikir tetapi dia ada di akademi sekarang. Mungkin ini adalah takdir. Dia adalah orang yang berakal sehat yang tahu betapa bersyukurnya. Karena mempertimbangkan leluhurnya, dia ingin membantu dan berharap dia akan terbang di masa depan dengan jalur ini. Oh, bukankah ini gadis yang baik di 100 aula kita? Seorang gadis tiba-tiba berbicara dengan nada mengejek dalam suaranya. 5 gadis masuk ke restoran, semuanya adalah siswa dari akademi. Mereka berusia sekitar 18 tahun dan tumbuh menjadi cukup cantik. Pemimpinnya sangat cantik dengan aura yang mulia dan menawan. Gerakannya pada dasarnya mengesankan sehingga dia jelas berasal dari tempat yang berkuasa. Dia berjalan menuju Yao Ting dengan cibiran di wajahnya. Dia melihat ke arah Yao Ting lalu ke Li Qiye sebelum menyiratkan, untuk gadis apa yang baik kita menyatakan ke sini. Punya kencan rahasia dengan kekasihmu. Kamu mengatakan seperti ini karena kamu tidak ingin senior Yan dan yang lainnya mengetahuinya, kan? Yao Ting memerah tapi dia menahan diri. Ye Qiaoxiang, jaga kata-katamu. Perhatikan kata-kataku. Gadis itu tersenyum dan berkata, lalu kenapa kamu berasumsi ke sini bersamanya? Apalagi selain melakukan hal-hal tertentu yang Anda tidak ingin orang lain mengetahuinya. Kak Ye, mungkin dia melakukan ini dengan lebih dari satu pria. Gadis lain tertawa dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Yao Ting. Tentu saja, gadis Yao ini pelacur. Jika senior Yan mengetahuinya, dia akan tamat bersamanya. Satu lagi menimpali. Gadis-gadis itu mengucapkan bagian mereka dengan acuh tak acuh terhadap Yao Ting. Dia menjadi sangat marah sekarang, orang lain pasti sudah meledak. Nak, penglihatanmu juga sangat buruk. Bahkan jika kamu ingin menegaskan, setidaknya pilihlah seseorang yang lebih baik. Lihat dia, hanya orang biasa. Tunggu, jangan bilang padaku, ini adalah kasus tidak pilih-pilih makanan saat perut kosong, itu sebabnya. Gadis bernama Ye Qiaoxiang berkata dengan nada meremehkan Li Qiye. Enyahlah sebelum aku marah. Li Qiye memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Binatang kecil, tahukah kamu siapa aku? Berani berbicara seperti itu di hadapanku. Tidakkah kamu melihat gadismu bahkan tidak berani kentut di depanku? Saya dari Frisky, Nyonya adalah putri daerah di sana. Ekspresi gadis itu menjadi sangat agresif setelah diajak bicara seperti ini oleh Li Qiye di depan umum. Aku sudah bilang padamu untuk enyahlah.
Li Qiye kembalinya dan mengirimnya terbang dengan sebuah kejutan. Ini sangat menakutkan gadis-gadis lain. Mereka menyaksikan, ketakutan, tidak menyangka ada seseorang yang cukup berani untuk benar-benar memukul Qiao Xiang dan mematahkannya. Kamu berani memukul kakak kita. Dia dari Frisky. Salah satu gadis menjadi tenang dan berteriak padanya. Enyahlah. Li Qiye berkata tanpa repot-repot memandangnya. Mereka takut dengan auranya dan tidak berani mengatakan apapun lagi. Sebagai siswa biasa, mereka belum pernah melihat aura seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, mereka buru-buru pergi membantu Qiao Xiang berdiri sambil diliputi rasa takut. Brate, tunggu saja, aku akan menyelesaikan ini. Nama belakangku bukan Ye jika aku mengizinkanmu tinggal di akademi nanti. Qiao Xiang menambahkan dengan keras sambil dibantu oleh teman-temannya. Li Qiye hanya menyesap tehnya sebagai jawaban. Setelah rombongan itu pergi, Yao Ting dengan cemas berkata, dia adalah murid dari Sekte Frisky, tapi istrinya adalah seorang putri di sana. Tuan muda Frisky yang terkenal adalah kakak seniornya. Jadi ternyata Qiao Xiang adalah pelayan dari putri daerah Sky High, jadi dia masuk ke dalam sekte itu juga, meningkat pesat karena keadaan keberuntungannya. Karena nonanya bergabung dengan akademi, dia juga datang dan menginginkan promosi ke institusi suci. Oleh karena itu, Yao Ting dianggap sebagai pengganggu karena kompetisi tersebut. Dan, Li Qiye berkata dengan santai. Yao Ting menjadi tenang dan menjadi malu. Situasi memanas tadi membuatnya melupakan situasi saat ini. Dukungan Qiao Xiang cukup besar namun Li Qiye adalah seorang guru yang memberikan dukungannya bahkan lebih besar. Yao Ting kemudian berkata, sekali lagi terima kasih, guru. Ini tidak cukup untuk menggambarkan rasa terima kasihnya, tetapi hanya itu yang bisa dia ungkapkan saat ini. Biasanya, Qiao Xiang dan kelompoknya akan memprovokasi dia tetapi dia bisa menangani ini tanpa konfrontasi langsung. Bagaimanapun, lawan memiliki keunggulan jumlah dengan dukungan yang kuat. Bahkan jika terjadi pertengkaran, itu mungkin tidak menguntungkannya. Meskipun Yao Ting memiliki banyak teman di kelasnya, mereka tidak berani membela dirinya melawan Ye Qiao Xiang. Lagi pula siapapun pasti takut berhadapan dengan monster seperti Frisky. Namun demikian, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Li Qiye yang membela dirinya. Jalan Dao penuh bahaya. Li Qiye memandangnya dan berkata, ada hal-hal tertentu yang perlu dilakukan pengendalian dan kesabaran, tetapi tidak selalu. Marah dan iarkan darah mengalir di setiap langkahnya. Penggarap harus berapi-api seperti ini, jangan takut bahkan terhadap garis keturunan-keturunan. Yao Ting menerima komentar itu sebentar sebelum menjawab, terima kasih, guru, saya akan mengingatnya. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian bel menggema di seluruh kota dan menarik semua mata. Seseorang tersadar kembali dan berkata, ayo, kita perlu mendapatkan tempat terbaik karena ini akan segera dimulai. Kebun teh sedang dibuka. Dalam waktu singkat, para siswa di restoran tersebut membayar dan mulai kehabisan. Pesta teh akan dimulai. Yao Ting memberitahu Li Qiye. Aku benar-benar pergi. Li Qiye berkata, sebaiknya kalian ikut saja, mungkin kalian semua cukup beruntung karena bisa mengawali semester dengan baik kali ini. Yao Ting tidak mengira Li Qiye akan begitu akomodatif dan buru-buru menjawab, baiklah, aku ikut. Keduanya langsung menuju taman yang menjadi lokasi pilihan acara ini. Ini adalah momen yang sangat menggembirakan bagi para siswa dan tidak ada yang mau melewatkannya. Tentu saja, cuacanya sangat panas jadi teman-teman ini datang dengan persiapan. Beberapa sudah bermanuver dengan rekan-rekannya untuk meraih keunggulan di pesta. Taman itu dibangun di dalam pegunungan. Sastra sangat luas sehingga ada banyak daerah pegunungan di dalamnya. Itu adalah pemandangan hijau yang indah dengan segelintir tanah kosong di antara semak-semak. Rumor mengatakan bahwa di masa lalu, para jenius pernah cocok menanam di sini dan tanah tersebut secara alami menjadi menguntungkan dan berbentuk kebun teh. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui kemudian, tidak ada seorang pun yang tinggal di sini lagi untuk cocok ditanam tetapi sejak saat itu pesta teh menjadi acara tahunan. Para siswa datang untuk berbicara dan belajar tentang Dao. Semester ini bertepatan dengan pesta teh sehingga semua siswa bersemangat menggunakan kesempatan langka ini karena berbagai alasan, sebagian besar terkait dengan budidaya. Dalam waktu singkat, pegunungan yang tadinya damai menjadi ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, menunggu dimulainya festival.
Beberapa melakukan perjalanan di darat sementara yang lain lebih suka terbang dengan harta karun, burung bangau, atau binatang buas. Yang melakukan perjalanan dengan meriah menghasilkan ledakan keras di langit. Senior White Crane, kamu di sini juga. Mereka yang datang lebih awal mulai menyapa mereka yang datang terlambat. Senior, binatang badangmu menjadi semakin besar. Dia akan menjadi Raja Iblis suatu hari nanti. Orang-orang benar-benar berusaha keras untuk melakukan percakapan bahkan dengan orang yang bukan kenalan. Ini adalah kesempatan bagus untuk membangun hubungan. Orang-orang dari Istana Kaisar dan institusi suci disambut secara khusus oleh orang-orang dari ratusan aula. Raja Muda 6 Pedang dan Miao Chan dari 100 aula ada di sini sekarang. Sebuah pesan menyebar ke seluruh populasi. Bukan hanya mereka, bahkan anak baptis perenungan dari institusi suci ada di sini. Pesta teh ini akan sangat meriah. Bahkan para jenius penyendiri dari Istana Kaisar pun ada di sini, seperti kecantikan nomor 1 mereka, Pri Mei Suyao. Doa dari 3 keturunan juga ada di sini. Saya ingin tahu apakah pemimpinnya, Tuan Muda Frisky, akan datang juga. Orang-orang bersenang-senang berdiskusi tentang karakter terkenal ini bahkan sebelum taman dibuka. Mei Suyao adalah topik hangat, semua pria dipanaskan dengan mata berbinar, ingin melihat fitur cantiknya. Ada guru Yu Qianxuan sebagai instruktur dan kemudian Pri Mei Suyao sebagai siswa. Semester kita benar-benar memiliki beberapa wanita yang tiada taranya. Beberapa siswa tidak sabar lagi dan mulai melamun. Faktanya, sebagian besar siswa laki-laki dipenuhi dengan antisipasi. Siapa yang tidak tertarik ketika wanita cantik datang? Wanita paling terkenal di akademi termasuk Yu Qianxuan, Mei Suyao, dan Miao Chan. Sebagai seorang guru, Qianxuan jarang berinteraksi sosial dengan orang lain di luar kelas sementara Miao Chan tidak begitu terkenal karena penampilannya. Dengan demikian, Mei Suyao secara alami menjadi yang paling terkenal di akademi. Begitu banyak siswa yang jatuh cinta padanya. Yao Ting dan Li Qiye tidak menarik banyak perhatian. Lagi pula, di luar siswa seperti Yan Chensheng, yang lain tidak tahu bahwa dia adalah seorang guru. Mereka berasumsi bahwa dia adalah murid di Aula 100 karena penampilannya yang biasa saja. Kelompok yang menyampaikan perasaannya dimarahi oleh nenek kakek akademi dan dijadikan pengajar rumah. Mereka sangat terkejut, menyadari bahwa mereka telah berbuat macam-macam dengan orang yang salah. Para siswa fokus pada Yao Ting, bukan pada Li Qiye. Meskipun dia bukan tandingan Mei Suyao, aura murni dan polosnya masih cukup menarik sehingga teman-temannya datang untuk menyapanya. Ketika keduanya mendaki gunung, mereka melihat sebuah kuil kosong tetapi ada 2 siswa dari 100 aula yang menjaga di sana. Raja Muda 6 Pedang dan saudari Miao Chan ingin bersinar di pesta teh ini. Raja Muda berkata dia ingin bersaing dengan lembaga suci. Keduanya adalah kombinasi yang bagus, baik otot maupun otaknya. Yao Ting juga bersemangat menontonnya. Tentu saja, ini adalah kompetisi bagi para jenius kerajaan. Tidak ada ruang bagi siswa biasa seperti mereka. Raja Muda tidak akan membawa orang-orang yang berasal dari keluarga sederhana karena jumlah kuenya terbatas. Li Qiye terkekeh setelah mendengar nama Miao Chan lagi dan berjalan menuju kuil tua. Kedua siswa itu segera berhenti di depan pintu dan mengira dia bukan siapa-siapa. Dengan ekspresi jelek, seorang pria berkata dengan dingin, "Teman sekelas, pergilah. Kuil ini digunakan oleh Raja Muda 6 Pedang kita." Li Qiye memandang mereka dan memerintahkan, "Mundur." Suaranya membawa otoritas yang tidak perlu ditanyakan lagi. Keduanya seolah kesurupan dan langsung menurutinya. Di dalam kuil ada siswa yang duduk di tanah. Mereka adalah yang paling luar biasa di 100 Halls. Yang paling istimewa tentu saja adalah Raja Muda dan Miao Chan. Formulir itu tidak memerlukan pengenalan. Mengingat bakat, kekuatan, dan latar belakangnya, dia seharusnya bisa bergabung dengan lembaga suci tanpa masalah namun dia memilih untuk tinggal di 100 aula. Dia adalah pemimpin kelas ini dan menikmati dukungan dan kepercayaan besar dari teman-temannya. Sementara itu, Miao Chan sedang duduk di pojok. Namun demikian, ini tidak cukup untuk menyembunyikan kebangsawanannya. Ciri yang paling menonjol darinya adalah kecerdasannya, jadi Raja Muda dan para jenius lainnya menginginkan bantuannya untuk membuat perencanaan. Raja Muda sedang menyusun rencana untuk pesta teh tetapi Li Qiye dan Yao Ting menyelanya. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Dalam waktu singkat,
semua mata tertuju pada keduanya. Mereka mengira Li Qiye adalah murid dari Hundred House. Hanya Miao Chan yang terkejut dengan kedatangannya. Sister Yao, kami sedang memperdebatkan masalah penting saat ini dan Anda melakukan pelanggaran. Pergi sekarang juga. Ekspresi Raja Muda itu menjadi gelap. Yao Ting tidak tahu harus mengatakan apa karena dia tidak yakin dengan masalah atau mengapa Li Qiye ingin mengganggu. Li Qiye tidak memedulikan orang lain yang hadir. Dia langsung menuju ke sudut tempat Miao Chan berada dan menggenggam pergelangan tangannya lalu langsung memeriksa denyut nadinya. Apa-apaan? Raja Muda itu langsung berdiri dengan dingin. Siapa kamu? Berani membuat masalah di sini? Siswa lainnya berdiri dan melongo karena marah. Li Qiye masih mengabaikan mereka dan hanya terus mengamati Miao Chan. Aku memerintahkanmu untuk melepaskannya sekarang juga atau aku akan memotong kakimu. Raja Muda itu perlahan menghunuskan pedang suci dari punggungnya dengan niat membunuh. Senior, tolong jangan salah paham. Bangsawan muda Li adalah teman baikku. Miao Chan, sebaliknya, tetap tenang dan segera memberitahu Raja Muda itu. Keluar, Li Qiye memerintahkan tanpa melihat ke arah kelompok itu. Anda, Raja Muda itu tercengang. Tak seorang pun di Hundred House yang berani berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Jadi dia berkata, sebaiknya kamu belajar berbicara sopan jika ingin tinggal di Hundred House. Miao Chan dengan lembut menenangkan dan berkata kepadanya, Senior, bolehkah kita melakukan percakapan pribadi sebentar? Miao Chan sadar bahwa Li Qiye adalah seseorang yang telah menghancurkan kandidat kaisar yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan satu pukulan. Ini adalah kaisar abadi dari 9 dunia. Oleh karena itu, Raja Muda itu mendekati kematian dengan menunjukkan sedikit rasa tidak hormat. Meskipun dia tentu saja kesal, Raja Muda itu harus menyetujui permintaannya dan berkata, saya akan melepaskannya kali ini karena mempertimbangkan Suster Miao Chan. Lakukan lagi kali lain dan aku akan membiarkanmu memilikinya. Dengan itu, dia bersinar dan keluar. Rekan-rekannya juga segera menyusul, hanya menyisakan Li Qiye dan Miao Chan. Li Qiye duduk dan melirik ke arahnya lalu berkata, Kaisar Abadi Jin dia menghabiskan banyak usaha untukmu, sayangnya, itu tidak cukup. Jika Kaisar Abadi Qilin masih ada dan bekerja padanya, maka kelemahan ini tidak akan muncul. Bagaimana kamu tahu? Bahkan dirinya yang visioner pun terkejut. Tidak ada yang mengetahui Dao ini lebih dari saya. Jinsi hanya memiliki pemahaman yang lemah, Qilin jauh lebih baik dalam hal ini. Dia dengan santai berkata, Kaisar Abadi Qilin adalah nenek moyang dari Heavenhoof Ravine dan Kaisar Abadi Jinsi muncul. Sayangnya, Li Qiye telah membuat sejarah sekte ini. Miao Chan kembali sadar beberapa saat kemudian dan menatap Li Qiye, bagaimana kau tahu tentangku, bangsawan muda Li? Mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya jadi dia seharusnya tidak mengetahui keberadaannya. Namun, dia langsung mengenalinya. Yexue pernah membicarakanmu tentang pengobatan batu. Mendapatkan pujian darinya menunjukkan bahwa Anda luar biasa dalam beberapa hal. Miao Chan sadar bahwa yang dia maksud adalah Ming Yexue dari kerajaan alkimia. Peri Ming terlalu baik. Miao Chan menghela nafas dengan lembut. Dia harus mengakui bahwa dunia ini luas dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak tahu apa yang ada 13 benua di atas 9 dunia. Meskipun Li Qiye telah membunuh pertunangannya dan menghancurkan sektenya, dia bisa pergi ke dunia yang lebih besar selain melihat seorang kaisar dari sekte mereka. Kamu dapat melaporkan kepada Jinsi bahwa aku telah menghancurkan sekte kamu. Dia akan membuat keputusannya sendiri. Li Qiye memandangnya dan berkata, dia berbicara dengan lembut dengan pemikiran berbeda yang terlintas dalam pikiran, nenek leluhur sadar dan mengatakan kepada saya untuk tidak pernah menyentuh perasaan Anda. Setelah tiba di dunia, dia cukup beruntung bisa melihat leluhurnya, Kaisar Abadi Jinsi. Sayangnya, Kaisar tidak menjadi marah setelah mengetahui tentang kehancuran tersebut. Dia berdiri diam di sana sebelum akhirnya memberitahu Miao Chan untuk tidak membalas dendam atau bertindak tidak sopan. Faktanya, akan lebih baik jika dia melakukan gerakan memberi salam setiap kali. Tidak ada yang bisa menahan kemarahan karena sekte mereka dihancurkan, terutama Kaisar Abadi, karena ini benar-benar menyinggung perasaan mereka. Namun, faktanya Kaisar menyuruhnya untuk tidak membalas dendam menjelaskan segalanya. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa itu tidak terjadi dan dia tidak bisa terlibat dalam masalah ini. Bahkan Kaisarnya pun harus mundur, apalagi juniornya.
Baiklah, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Li Qiye bertanya. Saat kamu memecahkan penghalang saat itu, Dewa Kalajengking membantuku berdiri. Karena berkah dari para leluhur, saya berhasil sampai di sini untuk bertemu Kaisar Abadi kami. Miao Chan tahu bahwa berbohong padanya adalah ide yang bodoh, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Dewa Kalajengking ya. Li Qiye teringat akan pertempuran di kota Bian saat itu. Yang pertama berlari adalah orang ini. Dia dulunya adalah seorang jenderal di bawah Kaisar Abadi Jinsi dan cukup berpengetahuan. Saat dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia berlari begitu cepat tanpa mempedulikan status atau reputasinya. Dia melanjutkan sambil tersenyum, seperti kata pepatah, kelinci yang cerdas memiliki 3 gua. Qilin dan Jin, dia telah meninggalkan persiapan dan sumber daya tertentu, tidak heran mengapa Anda bisa naik. Cukup beruntung, ini berkat kamu. Dia berkata pelan, sangat berhati-hati dengan kata-katanya. Klan Miao mereka masih memiliki cukup sumber daya dan barang-barang yang ditinggalkan oleh Kaisar. Jadi, dengan bantuan Dewa Kalajengking, dia beruntung bisa sampai di sini. Hal yang tidak dia duga adalah bertemu Li Qiye di dunia tanpa batas ini. Nasib memang aneh. Li Qiye berkata, meskipun kamu telah menghormati sejak awal dan mengubah dao kamu, kamu masih berasal dari 9 dunia sehingga dao baru kamu memiliki cacat. Ini adalah sesuatu yang Jinsi juga tidak mengerti, jadi dia mungkin tidak mengharapkan situasi ini. Jika kamu tetap biasa-biasa saja di masa depan, maka itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jika kamu mencapai puncak, kelemahan kecil ini akan menjadi kelemahan yang fatal. Setelah dia naik, Kaisar Abadi Jinsi senang dengan bakatnya dan memberikan sebuah dao yang sayangnya tidak lengkap. Dia tidak memiliki pemahaman penuh tentang hal itu karena dia tidak mengharapkan keturunannya datang ke sini tanpa menjadi seorang kaisar. Terlebih lagi, dia bukanlah pencipta dao ini dan hanya mendapatkan metodenya dari Kaisar Abadi Qilin. Nenek-nenek moyang telah membicarakan hal ini sebelumnya. Dia ingin saya datang ke akademi, mungkin saya bisa menemukan cara untuk memperbaiki kekurangan ini. Dia mengungkapkan kebenarannya. Itu memang ide yang bagus. Jika ada tempat dengan penjelasan di 13 benua, itu pasti akademi. Li Qiye tersenyum. Dao ini berasal dari akademi. Lebih tepatnya, itu datang darinya sejak lama sekali. Inilah alasan mengapa Kaisar Langit Naga Dao mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang memiliki akses terhadap semua hukum izin di dunia ke-9 dan ke-3. Namun, akademi ini memiliki banyak dao dan hukum, tidak ada yang dapat Anda lakukan dalam beberapa tahun, kecuali Anda memiliki seseorang yang dapat memutarnya. Li Qiye memandangnya dan berkata, dia secara alami memahami logika ini dan menghela nafas dengan lembut. Namun, dia berasal dari 9 dunia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ungkapkan kepada orang luar sehingga dia tidak bisa meminta bantuan guru. Baiklah, kalau begitu aku akan menyukainya. Li Qiye berkata, saya punya metode di sini, ambil saja dan Anda akan baik-baik saja. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah gulungan dan mulai menulis hukum lalu menyerahkannya. Miao Chan menerima gulungan itu dan berdiri di sana dengan bingung. Ingatlah bahwa metode ini sangat berharga dan terlebih lagi, keduanya masih bisa dibilang musuh. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu karena dia bisa memperpanjangnya hanya dengan telapak tangan, tidak perlu membuat rencana. Bangsawan muda, kenapa kamu begitu baik padaku? Dia bertanya. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, menghancurkan jurang sudah menjadi masa lalu. Di dunia ini, patuhi aku dan hiduplah, lawan aku dan mati, itu saja. Saya bukan orang yang menyimpan dendam atau saya hanya akan membunuh dan membunuh, tidak pernah memiliki satu hari pun istirahat. Oleh karena itu, dia berhenti sejenak sebelum berbicara, orang pintar tahu kapan harus mundur, dan saya selalu baik kepada orang pintar. Itu gayaku. Miao Chan menghela nafas dalam hatinya, berpikir bahwa dialah satu-satunya yang bisa membuat pernyataan sebelumnya. Banyak yang telah melakukan hal tersebut, membunuh orang-orang yang melawan mereka. Namun, mereka tidak akan menyatakannya secara langsung dan lebih memilih mempertahankan suasana kebenaran dan kemanusiaan. Li Qiye tidak melakukannya. Dia sombong dan tidak peduli pada siapapun. Tentu saja, hal ini didasarkan dan dibangun atas kemampuan dan kekuatan dirinya yang tidak dapat dihentikan.
Ditambah lagi, saya menunjukkan penyiaran kepada Anda karena Anda berasal dari 9 dunia. Dia melanjutkan, para pahlawan dari 9 dunia kita semuanya adalah master setelah mencapai dunia kekuasaan. Sepanjang sejarah 13 benua, jumlah kaisar abadi lebih sedikit, tetapi semuanya pasti sama kuatnya dengan yang lain. Meskipun Anda bukan salah satunya, bakat dan kecerdasan Anda tetap luar biasa. Jika kamu ingin tinggal di negeri ini, teruslah maju dan jangan mempermalukan reputasi dan prestise orang-orang sebelum kamu. Miao Chan tergerak setelah mendengar ini. Kedatangannya di sini merupakan suatu keberuntungan dan karena dia tidak memiliki apapun yang akan sangat dia rindukan di 9 dunia. Dia datang ke dunia yang benar-benar baru dan tidak akan menyesal mati dalam perjalanannya. Namun, setelah sampai, dia langsung tertarik dengan tempat luas ini. Di bawah bimbingan leluhurnya, dia terus bersyukur tanpa berpikir untuk mencapai puncak. Tapi sekarang, setelah mendengarkannya, dia tiba-tiba memiliki perspektif baru dalam hidup, pintu baru telah terbuka. Dia cukup pintar untuk melihat cahaya dan langsung mengalami perubahan transformatif. Semangatnya semakin cerah dan bersemangat setelah mencapai tujuan baru. Terima kasih, bangsawan muda. Kata-katamu setara dengan 10 tahun mencariku. Dia berkata. Dapat dikatakan bahwa dia membuang terlalu banyak waktu untuk percintaan selama masa mudanya. Ketika putra mahkota emas berambisi, dia hanya berputar di sekelilingnya, membantu merencanakan dan mengurus Heavenhof. Setelah kehancuran dan kehancuran sekte tersebut, dia mengalami depresi untuk waktu yang lama. Meskipun dia telah lolos dari jurang maut, masih ada rasa tidak nyaman yang tersisa. Pada saat ini, Li Qiye telah menyelesaikan masalahnya, memungkinkan dia untuk melihat dunia yang cerah lagi. Teruskan, kamu cukup berbakat untuk mendapatkan posisi di 13 dunia. Itu bukan karena perlindungan leluhurmu, tapi karena kamu memang mampu melakukannya. Li Qiye mengangguk. Miao Chan menarik napas dalam-dalam, tidak mengira musuh sedang menunjukkan jalan baru setelah introspeksi beberapa saat. Setelah mendengar ini, jika saya tidak bekerja keras sekarang, saya akan mengecewakan semua orang. Dia membungkuk dalam-dalam ke permanen. Li Qiye mengangguk dan mulai pergi. Bangsawan muda, Peri Mei juga ada di akademi. Kebun teh telah dibuka dan dia telah cocok ditanam di bawah pohon pinus abadi. Dia berinteraksi dengan cepat. Anak itu, dia mirip denganmu juga, mampu mengatasi iblis dalam diri. Dia tersenyum dan pergi. Miao Chan secara pribadi mengirimnya keluar dari kuil. Sementara itu, Raja Muda 6 Pedang dan para jenius lainnya berdiri di sana menunggu. Ekspresi mereka tidak ramah terhadap Li Qiye, terutama terhadap Raja Muda. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Ia semakin kesal setelah melihat keduanya berjalan bersama dengan gestur mesra. Bukan rahasia lagi kalau dia naksir Miao Chan dan dia juga berusaha merayunya. Sayangnya, dia tetap sopan namun menjaga jarak. Namun demikian, dia pikir dia masih memiliki kesempatan karena dia ketidakpedulian dan ketidakpedulian terhadap semua orang. Terlebih lagi, siapa yang lebih memenuhi syarat di 100 hal selain dia? Dia bisa menghancurkan orang lain dalam hal latar belakang, bakat, dan kekuasaan. Namun kini, pria ini muncul entah dari mana dan tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Miao Chan. Dia bahkan mendengarkannya, sesuatu yang sangat berbeda dari sikapnya sebelumnya. Hal itu membuat Raja Muda itu cukup iri. Tentu saja, dia masih belum mengetahui bahwa Li Qiye adalah seorang guru di akademi. Siapa yang tahu apa yang terlintas dalam pikiran setelah mengetahuinya? Li Qiye awalnya tidak bermaksud menemukan Mei Suyao karena dia sangat percaya pada dirinya. Bagaimanapun, bakatnya berbicara sendiri. Namun, dia melihat ke arah timur dan melihat awan ungu di atas. Dia tersenyum masam dan menenangkan hatinya, gadis itu telah meninggalkan kesombongan duniawi tapi dia masih ingin bersaing. Dia menuju ke arah di mana ada puncak yang tinggi. Itu masih dalam wilayah kebun teh. Di atasnya terdapat pohon pinus abadi yang penuh dengan dedaunan dan energi. Rumornya, banyak orang jenius yang ingin bermeditasi di bawah pohon ini. Tentu saja, yang paling populer di antara mereka semua adalah Harmony Immortal Monarchs. Pasangan ini biasa belajar di bawah pohon ini dan saat itulah mereka mulai jatuh cinta satu sama lain. Saat mempelajari Dao di bawah, seseorang dapat merasakan pikirannya menjadi jernih dan mampu berkomunikasi dengan langit dan bumi.
Tentu saja tidak semua orang bisa mengatasinya. Mereka yang memiliki bakat lemah dan hati Dao akan merasakan kedamaian meninggalkan tubuhnya untuk waktu yang lama, tidak dapat kembali selama beberapa tahun. Oleh karena itu, siswa biasa tidak berani mengambil bagian dalam upaya yang berisiko namun bermanfaat ini, dan hanya menyerahkannya kepada para jenius saja. Puncak dari puncak ini cukup luas dan dapat dengan mudah menampung sekitar 200 orang. Ada lebih dari 100 siswa yang duduk di tanah untuk mendengarkan dengan cermat. Mereka berasal dari lembaga suci dan istana kaisar, bermeditasi dan berbicara Dao. Hanya jenius terkuat dari ruang kelas yang tersedia meskipun tidak ada larangan dalam acara ini. Anggota top seperti Rumination Godchild benar-benar mempermalukan orang lain. Karena suasana ini, siswa biasa semakin sulit berpartisipasi. Para jenius ini akan selalu melontarkan kata-kata yang mendalam, sehingga para mantan penonton hanya akan merasa malu dengan datang ke sini. Mei Suyao sedang bermeditasi di bawah pohon dengan suara Dao yang keluar dari mulutnya. Saat dia melantunkan mantra, pohon itu bergelombang dengan menuangkan energi abadi dan mengangkatnya lebih tinggi. Dia sudah cukup meyakinkan kerajaan tetapi pemandangan saat ini membuatnya semakin melampaui batas dan tidak dapat diganggu-gugat. Ini sebelum menyebutkan isi pidatonya. Para siswa yang duduk di sana menjadi tenggelam. Pada awalnya, dia ingin belajar di bawah pohon selama pesta teh ini untuk memahami Dao tertentu yang dia temukan baru-baru ini. Namun, dia tidak menyangka para jenius ini akan ikut bergabung juga. Kembali ke 9 dunia, dia biasa berkhotbah tentang Dao tetapi kemudian dia kehilangan minat terhadap hal ini. Setelah mencapai tingkat tertinggi, dia hanya fokus pada pemecahan. Namun, semua siswa meminta untuk berkhotbah sehingga dia tidak dalam untuk mengatakan posisi tidak. Dia memutuskan untuk berbicara tentang hukum klasik akademi dengan cara yang luar biasa sehingga mereka semua tenggelam dalam keadaan pingsan. Suasananya mistis saat ia melanjutkan perjalanan karena pohon itu tampak menikmatinya. Itu menuangkan untaian energi tebal yang melayang di sekelilingnya. Menakjubkan, tepuk tangan meriah datang setelah dia selesai. Baik pria maupun wanita di sini bertepuk tangan dan mengoceh dengan antusias. Mei Suyao memang cukup berbakat untuk meyakinkan semua siswa tersebut. Dia sebenarnya nomor satu dalam hal penampilan dan kekuatan, tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai permata tercantik di akademi. Saudari, khotbah Dao Anda luar biasa, mungkin setingkat dengan guru kami. Para siswa yang lebih tua menghela nafas kagum. Di luar sekolah mortal tertinggi, istana kaisar dan institusi suci penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang mengancam. Banyak dewa tertinggi dan raja abadi datang dari ruang kelas ini. Seorang jenius terbaik dari garis keturunan kekuasaan mungkin bukan orang nomor satu setelah datang ke ruang kelas ini, terutama istana kaisar. Ini adalah tempat berkumpulnya para jenius terkuat dari 100 ras. Bahkan Renseng yang terkenal berasal dari kelas ini. Para jenius terkuat ini tidak akan pernah menyetujui orang lain, semua berpikir bahwa merekalah yang terbaik. Sayangnya, undangan-undang yang dikhotbahkan oleh Mei Suyao ini telah merampas kepercayaan mereka. Mereka benar-benar yakin dengan keahliannya dan berpikir bahwa dia berada pada level yang sama dengan seorang guru di akademi. Ingatlah bahwa guru di sini adalah dewa tertinggi, beberapa bahkan menjadi kaisar. Tidak ada seorang pun di antara pelajar yang dapat menandingi khotbah Dao Anda dan telah membuat saya malu. Mungkin bahkan saudara Suanji tidak bisa mengalahkanmu dalam hal ini. Seorang siswa laki-laki berdiri dan berkata dengan kagum. Dia memancarkan cahaya ilahi dengan lingkaran cahaya di belakangnya, menghasilkan penampilan yang suci dan menakjubkan. Pria itu cukup terkenal di akademi, dikenal sebagai Chen Yifan atau Rumination Godchild. Dia berasal dari sekte dengan 4 kaisar. Dia, Tuan Muda Frisky dari Istana Kaisar Wang Xuanji, dan Raja Muda 6 Pedang Kong Yelin dari 100 aula yang dikenal sebagai 3 keturunan. Frisky di nomor 1, Rumination di nomor 2, dan Six Sword di tempat ketiga. Ketiganya memiliki hubungan yang baik. Rumination Godchild secara alami adalah pemimpin lembaga suci. Mirip dengan 6 pedang, dia cukup berbakat untuk bergabung dengan Istana Kaisar tetapi dia memilih untuk tinggal di kelas ini. Semua orang tahu bahwa dia sedang mencoba merayu Mei Suyao tetapi sayangnya, dia tidak tertarik sedikit pun padanya. Meski begitu, dia tetap percaya diri.
Jadi, komentarnya memang benar karena pidatonya luar biasa tetapi dia juga berusaha untuk memenangkan hatinya. Kamu terlalu baik, Senior Chen. Saya baru saja menunjukkan janji saya sebelumnya dengan itu. Mei Suyao menjawab dengan tenang, tidak bergeming seperti aliran sungai yang tiada henti. Peri Mei terlalu berlebihan, sangat luar biasa namun rendah hati. Saya pasti akan sangat mencintainya jika saya seorang laki-laki. Bahkan gadis-gadis pun menjadi mangsa pesonanya. Kamu terlalu rendah hati, aku belum pernah mendengar seseorang mengkhotbahkan hukum Dao ini dengan baik selain dari para guru. Perenungan anak baptisnya tersenyum dan berkata, ya, sayang sekali kamu terlambat melakukan debut Dao atau kamu mungkin bisa bersaing dengan senior seperti Ren Sheng atau Raja Muda. Seorang siswa laki-laki menimpali, anak laki-laki di sini tentu saja naksir dia. Mereka juga brilian, hanya sedikit kurang dibandingkan dengan Rumination. Peri Mei, bagaimana kalau memberitakan satu bagian dari pedoman perang? Itu klasik lagi, setiap orang punya penjelasan dan pandangan berbeda tentangnya. Semua guru mengajarkannya dengan cara yang berbeda, sungguh menakjubkan. Seorang pria jenius ingin mendengarkan. Ya, coba panduan perang sekarang. Kerumunan pun ikut bergabung. Mei Suyao melirik teman-temannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Suyao tidak mampu, tidak berani bersaing dengan para senior. Di masa lalu, dia senang berkhotbah Dao, tetapi setelah bertemu Li Qiye, dia menyadari betapa besarnya langit dan bumi. Suatu kali, dia berpikir bahwa dia dapat memahami misteri Dao karena tulang abadi miliknya. Sayangnya, dia menyadari bahwa dibandingkan dengan pengetahuan Li Qiye yang tak terbatas, dia hanyalah setitik pasir di lautan, tidak bisa mencapai puncak. Dia mulai berpikir bahwa khotbah Dao-nya hanya menunjukkan kurang pengetahuannya, tidak setingkat dengan Li Qiye sama sekali. Peri Mei, satu lagi. Pada saat itu, Guru Qihang menggemparkan dengan panduan perang versinya. Dengan bakatmu yang tidak kalah dengan dia, mungkin kamu bahkan akan melakukan pekerjaan yang lebih baik. Perenungan tersenyum dan berkata, ya, lakukan saja agar kita dapat menikmati momen luar biasa ini jika kamu ingin melampaui Guru Qihang. Para siswa di sini berkata lagi. Guru yang dirujuk oleh siswa di sini adalah Gu Qihang dengan gelar Raja Muda. Bakat hebat ini sedang mengajar di akademi sekarang. Bahkan perenungan dan 6 pedang sepenuhnya diyakinkan olehnya. Peri Mei, tolong lakukan itu, ini akan menjadi kenangan sempurna untuk sesi Dao kita hari ini. Para siswa melanjutkan sementara dia ragu-ragu. Setelah melihat antusiasme mereka, dia tersenyum kecut dan melanjutkan, saya tidak bisa menolak sekarang, bukan? Maafkan saya jika saya melakukan kesalahan. Perang, dimulai dengan pikiran untuk mendapatkan hukum, menggunakan pertempuran untuk menciptakan Dao dan menegakkan banyak sekali hukum. Mei Suyao mulai menjanjikan mantra dan melahirkan banyak sekali hukum. Pohon pinus juga bergoyang maju mundur sambil melepaskan lebih banyak energi ungu dan keberuntungan. Kepadatannya cukup sehingga terlihat seperti ada roh elf yang terbang di sekelilingnya. Itu adalah pidato yang sempurna yang menyebabkan hujan bunga turun deras. Para siswa mabuk dan memeras pada baris tertentu. Suasana puncak menjadi cukup baik. Dao perang ada di dalam hati, tidak hanya untuk membujuk tetapi juga sebagai penangkal. Ini adalah seni yang damai, jenis Dao yang lurus. Dia melanjutkan menyenandungkan penonton. Bagi ini salahnya, seseorang menyela dia saat dia hendak mencapai klimaks. Semua orang tenggelam dalam pidatonya namun suara ini seperti menuangkan udara dingin ke seluruh kepala mereka. Mereka tentu saja menjadi sangat marah. Pidato Dao yang mendalam ini memberi mereka manfaat besar sehingga gangguan yang tiba-tiba merusak ritmenya. Siapa yang berbicara omong kosong di sini? Salah satu siswa laki-laki berteriak dengan marah. Mereka semua menoleh ke belakang dan melihat manusia biasa melayang di puncak. Semua mata tertuju padanya sekarang. Tidak perlu menyembunyikan keinginan, berjuang sampai akhir, Dao untuk menghukum surga, ini adalah jalan yang benar, tidak perlu moralitas atau perdamaian, selama keinginan untuk bertarung ada di dalam hati, biarkanlah itu terlihat. Mantra Li Qiye. Setiap kata menghantam hati Dao Mei Suyao seperti bel. Yang lain tidak cukup mengenal Mei Suyao, tidak seperti dia. Dia tahu hal-hal yang menghambatnya sehingga dia menyelesaikan pertanyaan-pertanyaannya untuk menyelesaikan jalan ke depan. Dia cukup terkejut dengan komentarnya. Tentu saja orang-orang di sini tidak mengetahui hubungan mereka.
Interupsi publik ini membuat mereka merasa tersinggung, sehingga mereka menjadi marah demi dia. Bodoh, tunjukkan sedikit keahlianmu di hadapan seorang ahli. Salah satu dari mereka keluar dan berkata, benar, dari mana datangnya bocah nakal ini, yang berani menyombongkan diri di hadapan lembaga suci dan istana kaisar kita. Kita perlu memberi pelajaran. Mereka meremehkannya karena dia bukan bagian dari kedua kelas tersebut. Junior, turunlah gunung sekarang atau aku akan mematahkan kakimu. Perenungan juga diaduk, siap untuk membunuh. Dia sangat senang dengan kejadian yang mengarah ke sejauh ini. Khotbah Dao berjalan cukup baik tetapi sekarang, bocah nakal ini telah menghancurkan segalanya. Li Qiye mengabaikan mereka dan datang ke bawah pohon pinus. Bangsawan muda, Mei Suyao kembali sadar dan tersentak kegirangan. Dia berlari ke depan dan memeluknya. Sepertinya kamu melakukannya dengan baik dan akan mampu melangkah cukup jauh di jalur ini. Li Qiye dengan senang hati tersenyum dan berkata, aku sangat merindukanmu, sudah lama sekali. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun dan memeluknya lebih erat, tidak menyangka akan melihatnya di tempat ini. Setelah kenaikan pangkat, mereka datang ke arogansi dan kehilangan komunikasi dengan Li Qiye. Meskipun dia tahu bahwa dia akan baik-baik saja, ketidakhadiran dan kerinduan menyiksanya siang dan malam. Aku juga merindukanmu, tapi ada urusan yang belum selesai. Li Qiye dengan lembut menggerakkan rambut indahnya. Seluruh tempat menjadi sunyi seketika. Lebih dari 100 siswa tercengang melihat adegan ini dan tidak dapat bereaksi. Mulut Yao Ting khususnya menganga. Dia menganggap Li Qiye lebih membingungkan. Mei Suyao tentu saja adalah kecantikan nomor satu di akademi dengan bakat yang setara dengan Ren Zheng dan Raja Muda. Bahkan Tuan Muda Frisky dan anak baptis perenungan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Para siswa di sini mengundang peri dan berpikir bahwa dia berada pada level yang sama dengan guru Yu Qianxuan, hanya saja lebih lemah dalam improvisasi. Tidak berlebihan jika menyebut Dewi di akademi ini. Begitu banyak anak laki-laki yang jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, bahkan seorang jenius seperti Rumination. Para siswi juga mengaguminya, beberapa memiliki perasaan yang lebih kuat dari sekedar kekaguman. Meskipun semua orang tahu bahwa perenungan naksir dia, para jenius lainnya masih berusaha merayunya. Dia bersedia berbicara Dao dengan siswa lain tetapi dia tetap berpikiran dingin dalam hal emosi. Karena itu, dia akhirnya menjadi dewi yang tak terjangkau di awan. Mereka semua bertanya-tanya pria seperti apa yang bisa memenangkan hatinya. Tapi sekarang, Li Qiye hari ini hanya terlihat seperti orang biasa namun dia berukuran begitu. Penuh kasih sayang di hadapan semua orang. Hubungan mereka tentu istimewa. Tidak ada yang tahu mengapa dewi mereka menunjukkan begitu banyak kasih sayang kepada orang asing ini. Kecemburuan secara alami muncul di hati para siswa laki-laki di sini. Li Qiye menjadi musuh publik nomor satu, bahkan Rumination Godchild merengut. Dia adalah orang yang paling kesal dari semua orang di sini karena dia tidak mendapat apapun dari Mei Suyao meskipun dia sudah berusaha keras. Tapi sekarang, tak seorang pun yang memeluk dewinya dengan kecewa. Setelah semua berkah yang didapatnya dari surga, dia seharusnya lebih unggul dibandingkan junior jelek ini. Pelukan itu berlangsung beberapa saat sebelum Li Qiye melepaskannya dan memperhatikannya dengan cermat. Dia tersenyum dan berkomentar, Anda telah mengatasi kelemahan mental Anda tetapi belum sepenuhnya. Dalam kompetisi memperebutkan Grand Dao, kerendahan hati belum tentu merupakan suatu kebajikan, sama halnya dengan keinginan untuk bertarung. Arahkan pedangmu ke langit dan dorong. Itu yang perlu kamu lakukan. Aku bukan tandinganmu dalam hal memiliki Dao yang mendominasi. Dia menawan tersenyum seperti seorang wanita muda. Dia jarang menampilkan senyuman polos seperti itu. Penampilannya yang menakjubkan, cukup untuk mencuri jiwa pria dan wanita yang hadir. Kamu akan baik-baik saja, hanya saja aku meninggalkan roh jahat di dalam dirimu saat itu. Setelah itu, Li Qiye mengeluarkan hukum Dao dari Nikkei. Jari seperti sutra ini memasuki dahi dengan suara mendengung. Dalam sekejap mata, dahi menjadi berkilau dengan lingkaran cahaya abadi. Itu membuatnya semakin transenden. Tulang abadi di dahi adalah benda yang memancarkan cahaya ini, itu mengubah temperamennya sepenuhnya. Untaian hukum Dao ini juga menyinari hati Dao-nya seperti sinar matahari. Itu mengeluarkan debu dan kebingungan, memungkinkannya melompat dan terbang tanpa kendali di dunia yang luas ini.
Di masa lalu, dia juga ingin mencapai puncak dan melampaui orang lain. Sayangnya, setelah benar-benar kalah dari Li Qiye, dia mengira sebagai tujuan yang tidak dapat dilampaui. Oleh karena itu, ambisinya tampak tidak ada artinya sehingga dia kehilangan tujuannya, tidak peduli seberapa kuat dia menjadi, tidak ada yang bisa mengatasinya. Setelah Li Qiye membuka jalan menuju dunia, dia memulai jalan barunya sendiri dan tujuannya sekarang adalah mengalahkan dirinya sendiri daripada bersaing dengan orang lain. Meski begitu, masih ada sisa keraguan dan rasa kurang percaya diri pada dirinya. Tentu saja, saat itulah dia membandingkan dirinya dengan Li Qiye, bukan orang lain. Saat ini, dia membantu mengatasi iblis batiniah ini. Sinar hangat menyinari dan dia membuka matanya, jauh lebih bersemangat dan cantik dari sebelumnya seperti burung merak yang melebarkan ekornya. Keyakinan adalah kuncinya di sini, mentalitas sebelumnya kembali dengan sentuhan celana menyerah. Terima kasih atas bantuanmu, bangsawan muda. Dia menarik napas dalam-dalam dan bisa merasakan dao berbeda yang berisi bayangannya. Itu karena usahamu sendiri. Li Qiye memanjangkan rambutnya dan tersenyum, kamu telah bergerak maju selama ini dan mampu mengatasi kelemahan mentalmu atau tidak ada yang bisa menguasainya. Saya hanya menyalakan lampunya sehingga Anda dapat melihat diri Anda sendiri dan jalan di depan. Suya merasa nyaman dan senang berada di dekat Li Qiye. Dia selalu mengetahui pikirannya dan bertindak sebagai cahaya penuntun ke depan. Selama dia ada, Grand Dao mungkin panjang tapi tidak terlalu sepi. Hanya di hadapannya dia akan menunjukkan senyumannya yang paling indah dan lembut. Kerumunan orang tercengang melihat keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Belum pernah ada yang melihatnya senyaman ini sebelumnya. Dia bukan tersenyum untuk seorang ahli atau ahli tertinggi, tapi untuk pria biasa ini. Perenungan merengut sebelum berdiri sambil menangkupkan kebugaran ke arah Suyao lalu bertanya sambil tersenyum, Peri Mei, siapakah rekan Daois ini? Maukah Anda memperkenalkan kami? Dia berpikir bahwa dia sedang bersikap sopan saat ini. Biasanya, dia tidak akan melirik pria seperti ini untuk kedua kalinya. Suyao meraih lengan Li Qiye dengan intim lalu tersenyum melihatnya, menunggu dia merespons. Li Qiye memandang Rumination dan tersenyum, hanya orang yang lewat, tidak perlu mengutarakan. Setelah itu, dia menghadap Yao Ting dan membayangkan tangannya di hadapannya, ayo pergi, jangan hanya berdiri di sana dan terlihat konyol sekarang. Yao Ting tampak agak malu karena dia benar-benar membeku tadi. Dia kemudian mengikuti dua lainnya. Ya ampun, namaku Yao Ting dari 100 aula. Dia tidak pernah mengira bisa berdiri begitu dekat dengan Suyao suatu hari nanti. Bagaimanapun, ratusan aula dan istana dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Mayoritas siswa dari mansion akan menjadi dewa tertinggi atau kaisar. Kurang dari itu akan sangat mengejutkan. Sister Ting pasti luar biasa untuk mendapatkan rahmat bangsawan muda. Masa depanmu terlihat cerah. Mei Suyao membalas salamnya. Dipuji oleh Mei Suyao membuatnya merasa aneh. Faktanya, dia bahkan tidak tahu mengapa Li Qiye sepertinya menyukainya, tetapi dia bisa merasakan kekhawatiran dan sifat protektifnya terhadapnya. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia menyukainya karena penampilan atau bakatnya. Hal ini hanya menambah kerumitan secara keseluruhan. Saat ketiganya menuruni puncak, sekelompok orang sedang menunggu dan menghentikan mereka. Kelompok tersebut terdiri dari pria dan wanita dengan kehadiran luar biasa, mereka jelas memiliki pendidikan yang tinggi. Salah satu pemimpinnya sudah tidak bernyanyi lagi dengan kelompok itu, Raja Muda 6 Pedang. Ada wajah lain yang familiar bagi Li Qiye, Ye Qiaoxiang yang ditampilkan olehnya. Dia berdiri dengan patuh di samping gadis lain. Yang ini mengenakan gaun phoenix yang menghiasi bulu merak. Lengan bajunya disulam dengan batu giok, menghasilkan penampilan yang mulia. Pandangan tajam dan menindas, memandang rendah semua orang. Kelompok itu jelas-jelas bermusuhan tetapi setelah melihat Mei Suyao, Raja Muda itu terkejut. Aura mereka melemah. Peri Mei. Dia tidak tahu karisma macam apa yang dimiliki bocah ini. Pertama, Miao Chan sangat patuh dan sekarang, dia berbicara bersama Peri Mei. Sungguh membingungkan. Gadis di sebelah Qiaoxiang juga terkejut. Meskipun demikian, dia tetap mempertahankan pendiriannya, Peri Mei, kami akan meminta maaf karena telah mengganggumu di masa depan, namun kami memiliki beberapa keluhan pribadi yang harus diselesaikan saat ini. Mohon minggir. Gadis itu relatif sopan terhadap Mei Suyao.
Bagaimanapun, ini adalah seorang jenius tertinggi dari Istana Kaisar. Dia perlu memberi wajah pada Suyao. Suyao menoleh ke arah Li Qiye dan terkekeh karena dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Jika itu terjadi, aku tidak akan ikut campur. Dia tersenyum dan menyingkir. Yao Ting terkejut dengan hal ini, tidak tahu mengapa Suyao yang terkenal itu mundur. Dia mengira Suyao akan mencoba membujuk mereka dan kemungkinan besar akan berhasil juga, mengingat status dan kekuasaan Suya. Yao Ting tidak tahu bahwa korbannya adalah kelompok lain. Jika dia ikut campur sekarang, kelompok itu tidak akan tahu bahaya fatal yang mereka hadapi. Terlebih lagi, mereka akan kesal karena kegunaannya menjadi orang baik dan hanya mendapatkan permusuhan. Suyao tidak ingin melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu. Raja muda menghela nafas lega setelah ini. Gadis lainnya juga menangkupkan ke arah Suyao, "Peri Mei, ayo kita bertemu di hari lain." Dia berasumsi bahwa Suyao merasa khawatir dengan kekuatan di belakangnya. Suyao hanya tersenyum dan tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, tidak ada yang bisa menghentikan orang lain mendekati kematian. Li Qiye tersenyum dan melihat ke arah murid-murid yang mengelilinginya, apakah ada masalah? Nyonya, pelacur itu yang... Ye Qiaoxian menunjuk ke arah Yao Ting dan berteriak. Meletus. Li Qiye memotongnya dengan mengejutkan dan mengirimnya terbang sekali lagi sambil menghabiskan darah. Dia masih menahan diri atau dia sudah mati. Meski begitu, serangannya masih terlalu cepat dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu untuk menghentikannya. Raja muda dan gadis lainnya merasa takut dan marah setelah melihat ini. Karena status mereka di akademi, tidak ada yang akan langsung mengalahkan pengikut mereka setelah iklan yang cepat. Menamparkan Qiaoxiang sama dengan menamparkan mereka. Deklarasi perang. Kamu mendorongnya. Raja muda yang marah itu menghunuskan dua pedang suci dengan rasa haus darah yang melonjak. Akademi bukanlah tempat bagimu untuk melakukan sesukamu. Jika ini bukan akademinya, dia pasti sudah membunuh Li Qiye. Sayangnya, kehati-hatian diperlukan saat berada di dalam lingkungan akademi. Gadis itu juga memancarkan kekuatan dengan amarah dan menatap ke bawah pada Li Qiye, Junior, aku tidak peduli siapa kamu tidak akan meninggalkan tempat ini dengan damai. Tidak ada yang bisa melindungimu setelah kamu membuatku marah, Ye Miaoxue. Kata-kata yang sangat berani, tapi aku pernah melihat orang yang lebih berani darimu sebelumnya. Li Qiye mendengus dan berkata. Raja muda itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia masih menjadi pemimpin 100 aula jadi dia harus bertindak dengan benar. Rekan siswa, kamu pasti tidak kenal Putri Ye. Melawannya sama saja dengan menentang Sekte Frisky, sama sekali bukan langkah bijak. Saya menyarankan Anda untuk mundur memilih dan hanya membungkuk dan meminta maaf maka saya akan mengurusnya untuk Anda. Lagi pula, kita masih teman sekelas. Raja muda masih belum mengetahui bahwa Li Qiye adalah seorang guru dan mengira bahwa dia berasal dari 100 aula. Jumlah siswa di kelas atas tidak terlalu banyak jadi jika Li Qiye berasal dari sana, dia pasti mengenali pria itu. Ada lebih dari 10.000 siswa di Hundred Halls, tidak mungkin dia mengetahui semuanya. Pria itu memang ambisius. Dia ingin membangun prestise di akademi sehingga dia ingin menggunakan Li Qiye untuk menunjukkan kepada semua orang manfaat bergabung dengannya. Selain itu, pembunuhan dilarang di akademi. Jadi, Ye Miaoxue hanya ingin menghukum pria itu. Dia hanya perlu mundur sebentar sebelum melompat untuk menyelamatkan Li Qiye. Itu adalah langkah bagus yang akan memperkuat reputasinya. Putri ini sangat terkenal di akademi dan banyak yang ingin menyenangkan hatinya. Frisky memiliki 5 kaisar dalam arogansi, tidak ada seorang pun yang lebih kuat dari mereka di luar gudang kuno dan gunung bambu misterius. Miaoxue juga dipuja oleh penerusnya saat ini, Tuan Muda Frisky, dan para leluhur di sana. Inilah alasan mengapa pembantunya begitu sombong. Setelah ditampar oleh Li Qiye, pelayan itu langsung menangis dan memberitahu Miaoxue. Oleh karena itu, Miaoxue ingin memberitahu semua orang bahwa jika Anda ingin mengalahkan seekor anjing, Anda harus melihat lokomotif terlebih dahulu. Menamparkan pembantunya sama dengan menamparnya, jadi Miaoxue ada di sini untuk membalas dendam. Membungkuk dan meminta maaf. Li Qiye terkekeh, kalian semua adalah orang-orang yang harus melakukannya sebelum terlambat. Saya murah hati dan penyayang jadi saya akan mengizinkan Anda melakukannya. Dua orang lainnya kaget mendengarnya. Para siswa yang mengikuti mereka juga menatap Li Qiye dengan marah.
Putri, beri pelajaran pada bocah sombong ini, seorang siswa berteriak. Di akademi, tidak ada yang berani menyinggung sang putri dan kakak seniornya, Tuan Muda Frisky. Oleh karena itu, para siswa ini ingin menyanjungnya atau bahkan membantu membunuh Li Qiye. Namun, mereka masih takut dengan peraturan akademi. Membunuh siswa lain adalah masalah serius, jadi lebih baik memberi pelajaran pada Li Qiye sekarang daripada membunuh secara diam-diam nanti. Bodoh, aku akan mematahkan tulangmu hari ini. Miao Xue memiliki kilatan mematikan di matanya. Rekan siswa, kamu berkumpul denganku dengan sengaja membuat masalah dan merusak persahabatan antar kelas kita. Itu tidak baik untuk 100 aula kami, jadi saya khawatir saya tidak bisa duduk diam dan menonton serta harus menjaganya. Raja Muda menambahkan, dia siap membunuh setelah melihat Li Qiye tidak peduli padanya. Orang ini tidak punya rasa kesopanan, jadi sudah waktunya untuk menjadi contoh, sehingga siswa lain di aula 100 juga bisa mengetahui bahwa keterlibatan dia adalah tindakan yang tidak bijaksana. Li Qiye memberikan senyuman santai pada Raja Muda itu, begitukah? Saya sebenarnya ingin melihat peraturan ini. Mata Raja Muda itu bersinar dengan kilatan mematikan. Li Qiye telah memprovokasi dia beberapa kali, sebuah tantangan terhadap otoritasnya di Hundred Halls. Bagus, baiklah, seperti Hundred Halls kami selalu menghasilkan talenta yang lebih banyak dan lebih baik di setiap generasi. Putri Ye, Anda tidak perlu mengambil tindakan hari ini. Serahkan padaku untuk menyapu sampah di kelasku. Baiklah. Ye Miaoxue menjawab, saya yakin sebagai pemimpin Hundred Halls, Anda dapat memberikan keadilan kepada murid Frisky kami. Nak, aku tidak akan mengganggumu. Kamu duluan dalam 3 gerakan. Raja Muda itu dengan angkuh melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggung. 3 gerakan, Anda mungkin akan menjatuhkannya menjadi doa. Siswa lain dari Balai 100 tersanjung. Raja Muda, tunggu. Seorang siswa berlari tepat sebelum klimaks dimulai dan panik. Apa? Raja Muda itu mengerutkan kening pada murid yang menggerakkannya. Siswa itu berbisik kepada Raja Muda sambil mencuri pandang ke arah Li Qiye dengan ngeri. Ekspresi Raja Muda itu menjadi gelap setelah mendengar ini dan juga menatap ke arah Li Qiye. Ada apa, Raja Muda? Ye Miaoxue mengangkat dahinya setelah melihat Raja yang ragu-ragu. Warna Raja Muda terus berubah dengan ekspresi seolah malu, dia baru saja menelan lalat. Dia berbicara tentang jalan buntu, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kamu tidak akan menjunjung tinggi peraturan Hundred Hall? Li Qiye memandangnya dan berkata, Raja tersenyum masam dan berkata, bangsawan muda Li, tidak, Guru Li, saya tidak tahu bahwa Anda adalah guru dari ruang belajar, ini adalah kesalahpahaman. Jadi ternyata setelah Li Qiye bergaul dengan Miao Chan, Raja langsung ingin mengetahui latar belakangnya sehingga ia mengirimkan pengikutnya untuk melamar. Sayangnya, dia baru saja mengetahui bahwa Li Qiye sebenarnya adalah seorang guru, bukan murid. Setelah wahyu tersebut, para siswa di sini segera memimpin kepala, beberapa bahkan terjatuh ke belakang. Mereka tidak ingin Li Qiye mengingat wajah mereka. Sebagian besar sudah siap untuk berlari tetapi tidak bisa sampai Li Qiye mengatakan sesuatu. Ingat, semua guru di akademi adalah eksistensi yang luar biasa. Bahkan yang terlemah pun masih cukup kuat untuk memenuhi syarat posisi tersebut. Siswa di akademi dapat menimbulkan masalah dan pertengkaran satu sama lain. Faktanya, pihak akademi bahkan secara implisit membolehkan hal tersebut karena persaingan dan konflik dapat membawa kemajuan. Para siswa membutuhkan pengalaman dan perjuangan. Namun hal ini tidak berlaku bagi para guru. Seseorang harus cukup kuat untuk menantang seorang guru dan siap menghadapi konsekuensinya. Kecuali Anda bisa mengalahkan semua guru, bersiaplah untuk dikeluarkan atau bahkan dipenjara. Pada akhirnya, pelajar tersebut terdiri dari para jenius dari negara-negara besar, bahkan penerus kerajaan. Jika akademi tidak memiliki otoritas absolut dan siapapun yang dapat menantangnya, maka keberadaannya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin menjadi pemimpin, baiklah, mereka hanya perlu menyapu bersih rekan-rekannya. Jika mereka melawan mereka bahkan bisa menantang para guru. Namun, mengandalkan latar belakang seseorang untuk menunjukkan seorang guru adalah hal yang tabu. Jadi sekarang, ketika kelompok Ye Miaoxue dan 6 pedang mengelilingi Li Qiye, seorang guru dari akademi, ini menjadi masalah yang cukup besar.
Li Qiye tidak perlu melakukan apapun saat ini. Jika dia melaporkan hal ini ke akademi, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Penafsiran yang mudah adalah para siswa menantangnya, tetapi jika dia memutuskan untuk memberikan hukuman kejam terhadap mereka, dia dapat mengatakan bahwa mereka bersekongkol untuk menjatuhkan seorang guru. Yang terakhir ini akan mengakibatkan hukuman berat, atau bahkan pengusiran langsung. Miao Xue dan 6 pedang berada pada posisi yang lebih baik dari yang lain. Bagaimanapun, mereka memiliki latar belakang yang bagus. Bahkan jika terjadi pengusiran, mereka masih bisa belajar dan berlatih nanti di tempat lain. Hal ini tidak terjadi pada siswa lainnya. Mereka akan kehilangan semua status di sekte mereka sendiri setelah diusir. Bahkan mungkin akan sulit bagi mereka untuk hidup dalam arogansi setelahnya. Sekte mereka mengirim mereka ke sini tidak hanya untuk pelatihan dan pembelajaran, tetapi juga untuk membangun hubungan. Jadi, ini adalah masalah di luar pendidikan pribadi mereka. Kembali dalam kegagalan tidak akan berakhir baik bagi mereka. Guru, suasana menegangkan. Li Qiye tidak begitu peduli dengan murid-murid yang pucat ini dan berkata dengan datar, ada yang ingin mengatakan sesuatu. Murid-murid ini tidak berani mengakui dan terus menyembunyikan wajah mereka, berharap Li Qiye tidak cukup mengenal mereka untuk menyebutkan nama mereka di masa depan. Raja muda berada dalam posisi yang sulit. Jika dia ingin bekerja keras, maka dia harus melawan Li Qiye, tentu saja. Hal ini membutuhkan tekad yang besar, tidak banyak siswa di seluruh akademi yang berani menantang seorang guru. Dan kamu, mata Li Qiye menyalakan Ye Miaoxue yang tampak marah sekarang. Bahkan jika kamu seorang guru, kamu tidak bisa memukuli siswa sesukamu, itu melanggar kode etik guru. Dia belum siap untuk melepaskan hal ini tetapi tidak bisa menantang Li Qiye secara langsung sehingga dia memilih jalan yang berbeda. Ditambah lagi, menyerah saat ini akan sangat merusak citranya sebagai seorang putri bangsawan. Benarkah? Lagi pula aku tidak punya. Li Qiye tersenyum dan berkata, Anda, dia tidak bisa berkata apa-apa karena Li Qiye tidak ikut serta dalam tuduhannya. Kebanyakan guru peduli dengan citra mereka dan menjunjung tinggi pedoman moralitas dan profesionalisme. Orang ini tidak peduli sama sekali sehingga merusak tindak lanjutnya. Aku akan melaporkan ini ke akademi. Seorang guru dengan sikap acuh tak acuh menindas siswanya dan menyakiti murid perempuan dari Frisky. Sekte saya juga akan membiarkan akademi mendengar tentang ini. Dia berteriak sebagai tanggapan. Dia mengumpulkan keberanian entah dari mana untuk melawannya. Secara keseluruhan, dia masih putri seorang leluhur di Frisky. Raja khusus ini memiliki posisi penting dalam sekte tersebut sehingga dia juga ikut berperan di sana. Biasanya, dia dimanjakan dan menikmati perlakuan layaknya seorang putri kemanapun dia pergi, bahkan di akademi. Dirinya yang angkuh bisa memandang rendah siapapun dan tidak takut pada siapapun. Tapi sekarang, guru tanpa nama ini menjatuhkannya. Tidak mungkin dia bisa menelan kemarahan ini. Dia juga tidak bodoh dan menyadari bahwa reputasi pribadinya tidak dapat membuatnya takut. Karena itu, dia melibatkan sektenya juga. Pada akhirnya, ini adalah sekte dengan 5 kaisar dan ayah yang cukup kuat. Ini cukup untuk sedikit mempengaruhi akademi. Li Qiye tertawa menanggapinya, tidak masalah, karena bagaimanapun juga aku akan mendapat masalah, izinkan aku menunjukkan kepadamu betapa menyenangkannya tidak memiliki kode etik guru. Kamu boleh memulainya terlebih dahulu sehingga kamu tidak bisa mengatakan aku tidak akan memberikan kesempatan nanti. Dia terhuyung mundur, kaget. Awal, pandangan menjadi dingin dengan otoritas yang tidak perlu ditanyakan lagi yang membuat bulu kuduknya merinding. Ledakan, dia tidak punya pilihan selain menyalurkan vitalitasnya. Senjata Raja Abadi muncul di atasnya. Dia hanyalah seorang putri daerah namun dia masih memiliki senjata kerajaan, ini menunjukkan betapa dia dicintai di sekte tersebut. Senjata kekuasaan, para siswa bergidik dan dengan bijak mundur, menyadari kekuatan. Aku tidak takut padamu. Sekte saya memiliki 5 raja abadi. Kamu pikir kamu istimewa hanya karena kamu seorang guru di sini. Dia balas berteriak pada Li Qiye, semakin berani dengan senjatanya. Tidak ada yang istimewa sama sekali, tapi lebih dari cukup untuk mengalahkanmu tanpa meremehkannya. Li Qiye membalas dengan seringai tipis. Mati. Dia tidak punya pilihan lain sekarang karena kata-kata kasar telah diucapkan dan dia harus mendukungnya tanpa menunjukkan rasa takut.
Ledakan. Senjata itu menekan seluruh area. Hukum puncaknya mengalir seperti air terjun dengan kekuatan yang menghancurkan. Para siswa mungkin jenius, mereka masih terlalu muda dan budidaya mereka belum pada tingkat yang mampu melawan kekuatan senjata kerajaan ini. Dengan demikian, mayoritas penonton di sini merasa kaki mereka menyerah. Permainan anak-anak. Li Qiye tidak memasukkan mata dan meraih senjatanya. Apakah dia gila? Para siswa tercengang, tidak ada yang berani menyentuh senjata dengan tangan kosong, ini tentu saja bunuh diri dan gila. Ledakan. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang bahwa dia akan hancur, dia dengan mudah mengambil senjatanya dan senjata itu tidak bisa bergerak sama sekali. Hukum kekejaman menjerit dan berjuang tanpa hasil. Mustahil. Kerumunan menyaksikan dengan mata konyol karena tidak percaya. Seberapa menantangkah kekuatan ini? Selanjutnya, Li Qiye melepaskan telapak tangannya ke dada Miao Xue dan menembusnya sepenuhnya, mengucur darah kemana-mana. Dia tidak bisa membalas sebelum terjadi ledakan keras. Dia dengan tendangannya yang kejam, siapa yang tahu berapa banyak tulang yang patah dalam proses. Gadis itu terjatuh ke dalam genangan darah yang mengalir dengan tenang. Dia masih hidup tetapi luka parah membuatnya tidak bisa bergerak. Bau darah meresap ke ujung hidung setiap orang dan menstimulasi indera mereka. Semuanya terjadi begitu cepat dari awal hingga akhir. Siswa yang lebih lemah tidak melihat gerakan Li Qiye sama sekali. Meskipun dia bukan siswa terkuat di akademi, memiliki senjata pemukulan memungkinkan dia menjadi salah satu peringkat teratas. Dia mungkin tidak bisa menghadapi 3 keturunan tetapi masih jauh lebih kuat daripada anggota lembaga suci. Sayangnya, hanya dibutuhkan 1 telapak tangan dan 1 tendangan dari Li Qiye untuk menguncinya sepenuhnya. Kerumunan bergidik saat melihat gadis yang berlumuran darah dan babak belur itu. Bahkan Yao Ting pun terkejut. Li Qiye memberikan kesan bahwa dia adalah pria yang lembut dan tenang. Adegan kejam, ini membuktikan sebaliknya dan benar-benar menggetarkan hati. Para siswa di sini akrab dengan darah tetapi serangan tanpa ampun dan sukses yang memberdayakan seorang jenius masih membuat mereka lengah. Li Qiye melemparkan senjatanya kembali ke Miao Xue seolah-olah itu adalah sampah, bahkan senjata yang lebih kuat pun tetap hanya sebuah senjata. Sekarang, dia mengalihkannya ke Ye Qiaoxiang. Hal ini mendorongnya hingga hampir terjatuh tak berdaya ke tanah. Bawa dia kembali untuk sembuh. Li Qiye memerintahkan, karena kalian semua adalah pelajar, aku akan mengampuni kalian hari ini. Qiaoxiang sangat ketakutan dan tidak berani kentut saat ini. Perintahnya terdengar seperti amnesti yang paling penuh belas kasihan sehingga dia dan beberapa siswa lainnya menjemput Miao Xue dan melarikan diri. Dia tetap bersikap lunak terhadap Miao Xue dan tidak meninggalkan kerusakan yang bertahan lama. Selama dia tetap berada di tempat tidur dan memulihkan dirinya untuk sementara waktu, dia akan baik-baik saja. Ditambah lagi, sektenya dapat memberikan salep dan obat-obatan yang berharga sehingga pemulihannya tidak sulit. Setelah dia dibawa pergi, siswa lainnya masih belum berani bergerak. Raja Muda 6 Pedang merasakan ketakutan yang sama. Meskipun dia percaya bahwa dia jauh lebih kuat dari Miao Xue, dia kehilangan kepercayaan dirinya setelah melihat Li Qiye beraksi sebelumnya. Tidak ada jalan keluar jika Li Qiye memutuskan untuk memberikan pelajaran atas sikap tidak hormat sebelumnya. Saya adalah seseorang yang tidak keberatan ditantang. Jangan khawatir karena saya seorang guru. Jika saya merusak pemandangan, datang saja dan menghadap saya. Li Qiye tersenyum lembut pada penonton, bahkan, saya akan memberi hadiah pada para penantang. Bertahan dalam 10 gerakan dan aku akan memberi banyak uang, selamat dari 50 gerakan dan aku akan memberikan ciptaan tertinggi, bagaimana 500 gerakan. Aku akan menjadikanmu raja abadi. Senyumannya menjadi semakin lembut seiring dengan nadanya, tentu saja, seseorang harus membayarnya sebelum mendapatkan keseimbangan, seperti yang dilumpuhkan oleh saya. Persiapkan dirimu secara mental sebelum menantangku, bersiaplah menghadapi rasa sakit sebelum mendapatkan keuntungan, benarkan, semuanya. Para siswa tidak mendapat tanggapan. Ini pertama kalinya mereka melihat guru seperti ini. Apakah dia mencoba menyemangati murid-muridnya atau hanya menyatakan perang terhadap mereka semua? Hal seperti ini mungkin belum pernah terjadi sebelumnya di akademi. Sementara itu, hanya Mei Suyao yang acuh tak acuh. Hanya para siswa yang tidak mengetahui jenis keberadaan yang mereka hadapi. Baiklah, tidak perlu khawatir tentang ini, sekarang sudah lewat.
Pergilah dan lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Li Qiye menggenggam tangan dan memberitahu banyak orang yang ketakutan. Para siswa berlari secepat yang mereka bisa setelah mendengar ini. Bahkan Raja Muda Enam Pedang pergi dengan tenang, tidak berani membuat kata pun di hadapan Li Qiye. Dia tidak cukup kuat untuk menghadapi guru itu, setidaknya untuk saat ini. Meskipun dia merasa jengkel atau bahkan benci, dia harus menyimpannya. Li Qiye tersenyum dan pergi bersama Su Yao dan Yao Ting. Acara dimulai dengan cukup heboh dan banyak siswa yang mengetahuinya. Siswa lain memandangnya dengan pandangan berbeda sekarang. Mereka dengan bersemangat membicarakan pemukulan itu, beberapa bahkan memberinya julukan, guru yang penuh kekerasan. Saat ini, dia tampak seperti naga yang menakutkan bagi mereka. Murid ketiga dari ruang belajar datang menemuinya setelah mendengar tentang kejadian tersebut. Guru, Ye Xingsui menimbulkan kejanggalan dan kelompok itu berlari. Mereka terkejut melihat Mei Suyao. Tentu saja mereka tahu tentang dia. Per Mei, Xingsui, menyapa dengan kekaguman yang terpancar di matanya yang cantik. Peri Mei, gadis ini adalah penggemarmu sejak kamu bergabung dengan akademi. Goldoop menambahkan, Saudara Wang. Xingsui merasa malu dan menyorotinya. Suyao tersenyum, sekeren biasanya, adik, tidak perlu itu. Saya hanya orang biasa. Jika kamu bekerja keras, suatu hari, kamu bisa menjadi yang terbaik dan orang lain akan menjadi penggemarmu. Xingsui tidak mengira Su Yao adalah orang yang terkenal begitu santai dan baik. Dia berasumsi bahwa Su Yao adalah orang yang angkuh dan tidak dapat dijangkau. Komentar itu selaras dengannya. Kata yang bagus. Li Qiye mengangguk, Grand Dao itu panjang, tapi jangan lupakan tujuanmu dan suatu hari nanti, kamu akan terbang melampaui 9 atmosfer, tidak perlu mengagumi orang lain karena kamulah yang akan menjadi bintangnya. Xingsui dan Yao Ting memikirkan komentar besar itu. Hanya Ginseng yang acuh tak acuh terhadap hal itu. Guru dan Peri Mei memiliki tujuan yang tinggi. Goldoop menggaruk kepalanya dan tertawa, tapi saya tidak terlalu berambisi. Cukuplah untuk menatap puncak sambil mencoba membangun kembali klanku. Bersambung.